Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yuda Pratama dengan NPM A1H025036, Prodi Pendidikan Jasmani, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Bengkulu. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembelajaran bahasa Indonesia dalam kehidupan akademik. Materi ini penting karena bukan hanya tentang berbicara, tapi juga bagaimana kita menyampaikan ide, berpikir kritis, dan membuat karya ilmiah. Yang pertama yaitu hakikat dan perkembangan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi negara, sekaligus alat pemersatu bangsa yang memiliki banyak suku dan budaya yang ada di dalamnya. Hakikat bahasa. Bahasa memiliki beberapa sifat penting, seperti sistematis, yaitu bahasa tersusun dari aturan, kata, kalimat, dan juga struktur. 2. Simbolik, menggunakan lambang bunyi atau tulisan. Misalnya, buku, mewakili suatu benda. Arbitrer, tidak ada hubungan langsung antara kata dan maknanya. Yang keempat, dinamis, selalu berkembang mengikuti zaman. Perkembangan bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu yang digunakan sebagai bahasa perdagangan dan komunikasi antar daerah. Diresmikan pada Sumpah Pemuda tahun 1928. Mengalami perubahan ejaan dari ejaan lama ke ejaan baru. Contoh perkembangannya, dulu bahasa Indonesia berkata OE, sekarang menjadi U. Guru menjadi guru. Banyak kata baru muncul dari teknologi seperti unggah, gawai, dan lain sebagainya. Makna penting. Bahasa Indonesia terus berkembang agar tetap relevan dengan zaman. Yang kedua, sikap berbahasa Indonesia. Sikap berbahasa menunjukkan bagaimana kita menghargai bahasa kita sendiri, yaitu bahasa Indonesia. Sikap yang baik yaitu bangga menggunakan bahasa Indonesia, disiplin menggunakan bahasa sesuai dengan aturannya, santun dalam berbicara dan bertutur kata, bijak menggunakan bahasa sesuai dengan situasi. Contoh nyatanya seperti di kelas kita harus menggunakan selalu bahasa baku. Pada media sosial tetap sopan, tidak menghina walaupun bahasa yang digunakan lebih santai. Saat berpresentasi, hindari campuran bahasa yang berlebihan, bahasa formal dan juga bahasa informal. Intinya, kita harus tahu kapan harus berbicara formal dan juga harus berbicara santai. Yang ketiga, teks dalam kehidupan akademik. Teks akademik adalah teks yang digunakan untuk menyampaikan ilmu secara ilmiah. Ciri-ciri teks akademik yaitu menggunakan bahasa baku, objektif, tidak berdasarkan perasaan pribadi, logis, dan juga sistematis, berdasarkan fakta dan data yang aktual. Jenis-jenis teks akademik yaitu makalah, seperti yang digunakan pada tugas sekolah ataupun kuliah. Laporan, yaitu hasil kegiatan atau penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya. Dan terakhir adalah artikel ilmiah, yaitu artikel yang bisa dipublikasikan secara publik. Contohnya, kalau kamu mau menulis tentang dampak media sosial, kamu harus juga menyertakan datanya, tidak hanya opini menurut kamu sendiri, dan juga menyusunnya secara runtut. Tujuannya, agar tulisan bisa dipercaya dan dipahami dengan jelas oleh halayak ramai. Yang keempat, sumber referensi digital. Sekarang, semua informasi mudah didapat, tapi tidak semua selalu benar. Kadang juga terdapat hoax atau juga penipuan. Ciri sumber yang baik yaitu kredibel, artinya dari jurnal, buku, ataupun dari situs-situs resmi yang telah terpercaya. Yang kedua, relevan, sesuai dengan topik. Yang ketiga, terbaru, tidak ketinggalan zaman. Contoh sumber terpercaya seperti Google Scholar, jurnal pendidikan, dan juga website dari pemerintahan. Kesalahan yang sering terjadi yaitu mengambil info dari blog yang tidak jelas, tidak mencantumkan sumber, dan lain sebagainya. Dalam dunia akademik, sumber itu sangat penting untuk kepercayaan. Yang kelima, presentasi ilmiah. Presentasi ilmiah adalah cara menyampaikan ide atau hasil penelitian. Ciri-ciri presentasi yang baik yaitu menggunakan bahasa yang formal, materi tersusun secara jelas dan rinci, berdasarkan data dan fakta yang aktual. Tips penting, jangan baca teks terus-menerus, gunakan bahasa tubuh, jelaskan poin-poin penting saja. Contohnya, slide hanya berisi poin, lalu kamu jelaskan dengan kata-kata sendiri. Presentasi yang baik itu dipahami, bukan hanya sekedar dibacakan saja. Yang keenam, proposal kegiatan.
Proposal adalah rencana kegiatan sebelum kegiatan itu dilaksanakan. Fungsi dari proposal itu sendiri adalah sebagai panduan umum untuk melakukan kegiatan tersebut supaya berjalan dengan yang diharapkan. Yang kedua adalah untuk meminta izin ataupun dana dari pihak penyelenggara ataupun sponsor. Isi proposal berisi antara latar belakang, alasan kegiatan itu dibuat, tujuan, apa yang ingin dicapai, waktu dan tempat pelaksanaan, dan anggaran biaya yang diperlukan untuk melakukan kegiatan tersebut. Contohnya, proposal lomba sekolah berisi tujuan, jadwal, dan biaya pelaksanaan kegiatan tersebut. Tanpa proposal, kegiatan akan terlihat tidak terencana. Yang ketujuh, laporan dan presentasi kegiatan. Setelah kegiatan selesai, dibuatlah sebuah laporan. Isi laporan antara lain pendahuluan, jalannya kegiatan, hasil kegiatan, dan juga kesimpulan dari kegiatan yang sudah dilakukan. Fungsinya sebagai bukti kegiatan sudah dilakukan, evaluasi untuk kegiatan berikutnya. Laporan menunjukkan bahwa kegiatan benar-benar dilaksanakan dan memiliki hasil. Yang kedelapan, proposal dan laporan penelitian. Proposal penelitian adalah rencana penelitian sebelum dilakukan. Isinya meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan pembuatan dari proposal itu sendiri, dan juga metode yang digunakan. Laporan penelitian adalah hasil penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya. Isinya meliputi pendahuluan, bagaimana metodenya, hasil yang dicapai, pembahasan dari penelitian tersebut, dan juga kesimpulan yang telah didapatkan. Contoh sederhananya seperti meneliti pengaruh penggunaan HP terhadap belajar siswa. Penelitian membantu kita memahami masalah secara ilmiah. Yang kesembilan adalah artikel ilmiah. Artikel ilmiah adalah hasil penelitian yang dipublikasikan. Ciri-cirinya seperti berdasarkan data, objektif, sistematis. Tujuannya yaitu menyebarkan ilmu, menambah wawasan masyarakat. Artikel ilmiah membuat pengetahuan bisa dibaca oleh banyak orang. Dari semua materi ini, kita bisa melihat bahwa pembelajaran bahasa Indonesia sangat penting dalam dunia akademik. Tidak hanya belajar berbicara, tapi juga bisa kita gunakan untuk contohnya seperti menulis karya ilmiah, berpikir kritis, menyampaikan ide dan gagasan dengan jelas. Dengan kemampuan tersebut, kita akan lebih siap menghadapi dunia pendidikan di masa depan. Kesimpulan dari materi yang telah saya sampaikan sebelumnya adalah pembelajaran bahasa Indonesia dalam kehidupan akademik memiliki peran yang sangat penting, bukan hanya sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai sarana untuk berpikir, menyusun ide, dan menyampaikan informasi secara ilmiah yang faktual dan jelas. Beberapa poin utama yang dapat disimpulkan dari materi yang telah saya sampaikan sebelumnya yaitu bahasa Indonesia itu bersifat sistematis, yang arti dinamis dan juga berkembang mengikuti zaman, sehingga harus digunakan dengan tepat sesuai dengan ranahnya. Yang kedua yaitu sikap berbahasa yang baik mencerminkan kesopanan, kedisiplinan, dan rasa bangga terhadap bahasa Indonesia itu sendiri. Yang ketiga, dalam dunia akademik, penggunaan bahasa baku harus objektif dan juga logis, terutama dalam teks seperti makalah, laporan, dan juga artikel ilmiah. Sumber referensi harus dipilih secara selektif dan juga terpercaya, agar informasi yang digunakan dapat dipertanggungjawabkan secara maksimal. Keterampilan membuat proposal, laporan, dan penelitian sangat penting untuk melatih kemampuan berpikir kritis dan juga sistematis. Presentasi ilmiah membantu kita dalam menyampaikan ide secara jelas, terstruktur, dan meyakinkan kepada orang lain. Jadi, pembelajaran bahasa Indonesia tidak hanya mengajarkan cara kita untuk berbicara, tetapi juga melatih kita untuk berpikir kritis, menulis secara ilmiah, serta menyampaikan ide dengan jelas dan terstruktur dalam kehidupan akademik maupun dalam kehidupan sehari-hari. Itulah materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Kepada Allah, saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum.